Gabriel, ini lucu kan? Iya, punya aku lebih lucu. Lihat nih, kodoknya bisa makan bolanya. Nih, punya aku lebih lucu. Lihat nih, lucu kan? Iya. Wow, ini udah jam 9 nih. Gabriel, kita mau ibadah online. Maya nanti dulu. Kita mau sapa teman-teman kita yang ada di rumah. Nanti dulu. Ayo Gabriel, kita mau sapa teman-teman kita yang ada di rumah. Ayo. Oke. Ayo kita sapa teman-teman kita. Shalom teman-teman. Kita mau kasih tahu tata tertib ibadah online. Dengerin ya. Minta tolong untuk papa mama membimbing kita. Pakai baju yang rapi ya. Jangan sambil tidur-tiduran sambil main HP ya. Siapkan Alkitab dan buku catatan. Yang penting ibadah yang sungguh-sungguh. Selamat beribadah ya teman-teman. Dadah. Shalom adik-adik semuanya. Wah, bagaimana kabarnya nih? Apakah semuanya sudah siap bertemu dengan Tuhan Yesus pada pagi hari ini? Siapa yang siap? Coba katakan haleluya. Mari adik-adik, kita mau mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan Yesus dengan puji-pujian kita. Dan yang paling penting, dengan sikap kita juga. Gak ada yang main-main dalam memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan loh. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan menyanyikan pujian ini, Bapa aku datang padamu. Semuanya menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik semua, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat dan tubuh yang kuat. Tuhan Yesus,
Kami siap untuk mengikuti ibadah kembali Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, coba Cici mau tanya nih, siapa yang masih belum tahu soal Gema? Gema itu adalah gerakan membaca Alkitab. Semuanya pasti udah ikutan dong. Nah, Cici mau ingetin lagi, jangan sampai lupa membaca Alkitabnya ya adik-adik. Dan jangan lupa di absen, supaya cici-cici guru sekolah minggunya itu tahu nih bahwa kalian anak-anak yang rajin membaca Alkitab. Oke? Amin adik-adik. Mari adik-adik, kita mau memuji Tuhan Yesus. Semuanya bangkit berdiri kembali. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan dan bertepuk tangan. Mari kita angkat pujian Kasih Allah tak berkesudahan. Masih semangat kan semuanya? Kita masih mau memuji Tuhan nih. Cici minta semuanya menyanyikan lagu ini dengan gerakan ya. Mari kita katakan, Yesusku hebat. Yesusku hebat, mengatasi pikiranku. Yesusku hebat, menyembuhkanku. Yesusku hebat, kalahkan si jahat dan dosa.
sekarang sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita saksikan dulu teman-teman kita yang mau memberikan kesaksian. Seperti apa ya? Yuk, kita lihat sama-sama. Shalom teman-teman, tahun hari ini Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Happy Sunday. God bless you. Shalom teman-teman, ini kreativitas aku tentang mesbah bakar. Ayat hafalan hari ini adalah Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Bye teman-teman, happy Sunday. Shalom, happy Sunday. Ini mesbah bakaran dan ayat hafalan hari ini Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Bye, God bless you, see you again. Ini Patipita Vio, ayatnya Quran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Happy Sunday, God bless you. Shalom. Ayat hafalan minggu ini adalah Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bye bye, God bless you. Ini adalah kreativitas buat minggu ini. Ayat hafalan buat minggu ini adalah Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Happy Sunday, God bless you. Salam teman-teman. Ayat hafalan minggu ini dari Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Happy Sunday teman-teman. God bless you. Shalom Lauser dan teman-teman, nama saya Tobi. Saya akan membuat kreativitas menggambar dari ayat hafalan Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hai teman-teman, nama aku Hani. Aku menghafalkan ayat minggu ini. Ayat minggu ini adalah Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya teman-teman, ini gambar aku. Dadah. Sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. Hai teman-teman, hari ini aku akan membacakan ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Keluaran 14 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Nah teman-teman, aku tinggal memberikan kesaksian pujian. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji,
Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Semoga lagu ini berkat teman-teman. Happy Sunday, God bless you. Mari adik-adik, kita mau mengangkat pujian sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
mau tutup matanya, kita mau lipat tangannya dan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang ada di sorga, terima kasih kalau kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kalau kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, Tuhan yang pimpin supaya kami bisa duduk diam, mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom anak-anak semuanya. Nah, selamat pagi, selamat bertemu kembali di Abi Hosana. Kita akan mendengarkan cerita, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini, pagi yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Sebentar kami mau mendengarkan cerita. Tuhan, ajar kepada kami untuk duduk diam, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga firman Tuhan yang sebentar dibawakan oleh Cici dapat diterima dengan baik. Tuhan urapi Cici dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum Cici cerita, kita akan baca ayat hafalannya dulu ya di kitab 1 Yohanes 2 ayat 17b. Cici akan bacakan ya. Nah, bunyinya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nanti kita akan ulang lagi. Lalu, nah, dengar baik-baik ya. Ada satu gadis kecil bangsa Israel yang menjadi tawanan ya dari bangsa Aram. Gadis ini dibawa dengan paksa ya. Nah, sampai di tempat bangsa Aram, gadis ini akan dijadikan budak ya, akan dijadikan budak, yaitu dia harus bekerja. Ya, bekerjanya itu dia tidak mendapatkan upah ya, dia harus kerja dan dia bekerja menjadi pelayan di tempat Panglima Naaman, bekerja dengan istrinya Naaman. Ya, nah, gadis ini setiap hari bekerja, ya, dia bekerja, sudah selesai satu kerjaan, dapat lagi kerjaannya lagi, sudah selesai lagi, dapat lagi. Jadi dari pagi sampai sore dia bekerja terus. Tapi gadis ini nggak pernah kelihatan bersedih. Dia selalu kerjakannya dengan bersuka cita. Ya, dia selalu dengan gembira sekali. Ya, dan apa? Semua pekerjaannya beres semua, bagus ya. Nah, dengarnya anak-anak, gadis ini tahu nggak? Sama seperti kita pada saat ini. Kita juga ya, walaupun gadis ini dari jauh, dia nggak bisa pulang lagi, ya, dia nggak bisa pulang ke rumahnya. Lalu bukan itu aja, dia juga nggak bisa ketemu dengan keluarganya lagi. Lalu dia nggak bisa pergi kemana-mana karena tiap hari harus bekerja. Itu juga dengan kita. Sekarang ini nih, kita ngapain? Kita diam di rumah aja. Belajar di rumah, bermain di rumah, ya kan? Gak bisa pergi kemana-mana. Bahkan kita bisa bantu papa mama di rumah. Nah, gadis kecil ini bekerja dengan sukacita. Dan dia bekerja di tempat siapa tadi? Panglima Naaman yang gagah perkasa, yang sehat dan kuat, ya. Nah, tapi sayang sekali, Panglima Naaman ini seluruh badannya itu penuh dengan kusta, ya. Ada bisul-bisul putih dari muka, tangan, badan, semuanya kena kusta, ya. Tahu nggak anak-anak penyakit kusta itu apa? Penyakit kusta itu adalah penyakit yang menakutkan, sangat berbahaya sekali, ya, dan bisa menular, ya. Sehingga kalau
dia itu ya mestinya kalau itu dia berkata najis, najis, supaya orang-orang gak dekat sama dia. Dan pada saat itu tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Jadi seluruh mukanya orang-orang gak tahu karena Naaman selalu berpakaian sebagai panglima, ya panglima perang itu tuh pakai semua ketutupan jadi itu. Tapi istri Naaman tahu, istri Naaman sangat sedih sekali ya, sedih lihat suaminya itu penuh dengan kusta-kusta. Dan gadis kecil ini pun tahu karena dia tinggal satu rumah dengan Naaman. Ya, lihat mukanya waktu dia buka itu penuh borok-borok situ penyakit kusta. Lalu dia ingin sekali membantu menolong tuannya itu. Diam-diam dia lihat datang ke istrinya Naaman. Dia bilang, "Ibu," dia bilang begitu. "Ibu, di tempat saya, di negeri saya," dia bilang begitu. "Kalau aja tuanku itu mau pergi ke tempat negeri saya, di situ ada seorang nabi ya yang bisa menyembuhkan penyakit Naaman, penyakit tuanku itu," katanya. "Dia bisa sembuhkan. Ayo Bu," katanya, "datanglah ke Samaria, ke negeri saya," katanya. "Suruh tuannya datang ke sana." Ya, lalu istrinya Naaman, "Wih, ini anak gadis ini berani sekali dia berkata seperti itu. Ya, dia nggak takut apa," katanya ya. "Kalau seandainya nanti nggak sembuh, ya pasti Naaman akan marah sekali, ya kan? Akan marah karena nanti kalau dia datang dia marah, dia bisa memenjarakan gadis ini, bahkan bisa dipukul, bisa dipenjara ya. Ya, dia nggak takut. Tapi lihat, gadis ini mempunyai apa dia? Mempunyai iman yang teguh ya. Dia mempunyai iman yang bagus sekali. Walaupun dia jauh dari rumah ya, dia tidak bisa ke tempat ibadah lagi seperti waktu dia zaman di Israel ya. Dia bisa ibadah di tempat di rumah ibadah. Dia nggak bisa datang lagi. Tapi dia tahu di rumah itu pun dia nggak bisa ibadah. Kenapa? Karena semua lingkungan, semua orang yang di sekitar rumahnya Naaman itu gak percaya sama Tuhan. Dia gak percaya sama sekali ya. Tapi dia tahu Tuhan bukan ada di tempat rumah ibadah saja. Tuhan juga ada di dalam hati gadis kecil ini. Oh, dia senang sekali ya. Dia selalu gembira. Nah, lalu setelah disampaikan kepada istrinya, lalu istri Naaman kata, "Aduh, aku juga harus sampaikan nih kepada suamiku," katanya. Lalu dia pergi ke suaminya. Udah, "Pak," katanya, "gadis kecil itu yang kita tawan itu ya bilang bahwa di Samaria tuh di Israel itu yang Bapak pernah bawa gadis itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Nah," katanya, "Bapak pergi dia ke sana," katanya. Terus Naaman nih, "Bisa sembuhkan saya," dia bilang itu. Selalu Naaman bilang gitu. Sudah, saya akan pergi dulu ke tuanku raja," katanya. Lalu dia datang kepada Raja Aram. Dia bilang bahwa ada seorang gadis kecil yang kita tawan itu berkata bahwa di negeri Israel itu ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan saya. "Gimana nih Raja?" Dia bilang itu. "Baiklah," katanya, "kamu boleh pergi," katanya. "Nanti saya buat surat buat Raja Israel." Lalu si Raja Aram ini dia buat surat dan untuk siapa? Untuk Raja Israel ya. Nah, lalu setelah itu Raja Israel udah buat, lalu Naaman persiapkan dirinya semuanya, lalu dia bawa apa? 10 talenta perak. Berapa? 10 talenta emas. Lalu bawa 6.000 sikal emas. Banyak sekali. Lalu dia bawa lagi 10 potong pakaian yang bagus-bagus ya untuk dibawa ke sana ya. Lalu dia panggil apa? Pengawal-pengawalnya. Dia panggil pengawalnya, lalu dia naik keretanya, lalu dia pergi ya. Dia pergi
Lalu dia sampai di tempatnya, di tempat Raja Israel dia sampai. Lalu dia kasih suratnya sama Raja Israel. Waktu dia kasih suratnya, apa yang terjadi? Setelah dia baca, si raja itu dia koyak-koyakan bajunya ya. Bajunya dia sobek-sobek bajunya. Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tapi sungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku. Kaget, kok rajanya marah-marah, dia bilang begitu ya. Nah, terus ini kedengeran sama Nabi Elisa. Nabi Elisa tahu bahwa raja mengoyak-ngoyakkan pakaiannya. Lalu dia bilang sama raja, dia utus orang untuk ke sana. Dia bilang, "Hai raja, kenapa kamu mengoyak-ngoyakkan pakaian? Suruh orang itu datang kemari," katanya. Lalu Raja Israel ini bilang, "Kamu pergi ke tempatnya Naaman. Pergi ke tempat Nabi Elisa," katanya. Naaman harus ke tempat Nabi Elisa. Lalu Naaman siap-siap lagi. Dia ke tempat pergi, dia naik kudanya lagi. Dia ke tempat Nabi Elisa. Sampai di tempat Nabi Elisa, ya, dia disambut sama pesuruhnya Nabi Elisa. Dia bilang gini, "Tuanku, Naaman," katanya, "kalau Tuan mau sembuh, Tuan harus mandi di sungai Yordan 7 kali. Maka Tuhan akan pulih dan Tuhan akan tahir." Si Naaman bilang, dia kaget. Dia pikir dia marah. Dia pikir apa? Dia akan disambut Nabi Elisa. Ya, dia berkata kepada Tuhannya, "Tuhan, tolong sembuhkan Naaman." Dan dia akan bilang sama Tuhan, dia akan menjamah luka-luka ini, semua luka-lukanya, bisul-bisulnya, semua ini kustanya. Dan aku bisa sembuh. Nyatanya enggak sama sekali. Dia marah. Dia marah sekali. "Aku suruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Dia bilang begitu. "Apa nggak ada sungai yang lebih baik?" katanya. "Di Abama dan Parpar itu lebih baik sungainya daripada di sungai Yordan." Dia bilang begitu. Terus dia pergi. Waktu dia pergi, pengawal-pengawalnya bilang sama Naaman. Dan "Tuanku," dia bilang begitu, "Tuanku, kalau seandainya Nabi itu menyuruh Tuhan yang jauh lebih berat, pasti Tuhanku akan melakukannya. Ini sekarang cuma disuruh mandi 7 kali," katanya. "Masa Tuhanku gak mau perbuat?" Lalu Naaman mulai reda. "Iya juga ya, aku cuma 7 kali mandi di sungai Yordan. Ya gak apa-apa deh," katanya begitu. "Ya aku mau nurut." Lalu Naaman dengan naik keretanya dia pergi ke sungai Yordan. Lalu dia buka semua pakaian-pakaiannya ya. Dia buka, lalu dia tinggal pakai pakaian dalamnya aja. Lalu dia mencelup ke sungai Yordan. Dia cemplung 1 kali, 2 kali. "Ayo Tuhan, baru 2," katanya. "Ayo cemplung lagi 3, ayo tinggal 4 kali lagi." Dia lihat masih belum juga. Cemplung lagi, mandi lagi, keluar lagi 4 kali. Lagi 5 kali, dia udah mandi ini 5 kali. Celup lagi 6 kali, dilihat masih belum. "Ayo," katanya Tuhan, "sekali lagi," dia bilang begitu. Lalu dia cemplung lagi. Waktu ke-7 kali dia naik, dia lihat, lihat tanganku, lihat kustaku hilang. Bodohku, lihat mukaku, lihat mukaku, lihat mukaku, semua bagus. Lihat kulitku, seperti kulit seorang anak bayi. Kulit licin sekarang bersih semuanya. Dia senang sekali. Saking dia senangnya, lalu dia turun keluar dari sungai itu. Dia pakai bajunya yang rapi, yang bagus, yang baru lagi ya. Dia pakai. Dan apa yang dia perbuat oleh si Naaman ini? Dia pulang ke rumahnya buru-buru. Betul. Enggak, dia nggak pulang ke rumah. Dia kembali ke tempat nabinya Elisa. Dia
dia datang. Ya, dia naik kudanya kembali. Dia bilang dia mau kasih lihat bahwa dia sudah sembuh. Dia bilang begitu, mau kasih lihat. Nah, sampai di rumah Nabi Elisa, nah dia ketemu sekarang sama Nabi Elisa. Dia bilang begini, Pak Nabi Elisa, memang benar di seluruh bumi ini tidak ada Allah, ya. Tidak ada Allah lain kecuali di Israel. Hah, ya, lalu, ya, dia bilang begitu. Wah, nah sekarang pengawal sini, dia bilang. Lalu dia ambil tuh bingkisan-bingkisan peraknya, emasnya, potongan bajunya 10 potong itu dia kasih. Ini sebagai terima kasih aku kepada Nabi Elisa. Lalu dia kasih semuanya. Tapi Nabi Elisa bilang apa? Tidak, aku tidak akan menerima itu. Dia bilang begitu, aku tidak mau menerima itu. Loh, kenapa? Karena aku ini demi Tuhan yang hidup, dia bilang gitu. Di hadapannya katanya, aku ini hanya adalah pelayan. Hah, di hadapannya aku ini adalah pelayan. Di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan, Nabi Elisa itu adalah pelayan. Ya. Nah, Nabi Elisa mengajarkan Naaman bahwa yang menyembuhkan itu bukan Nabi Elisa, tapi siapa? Tuhan, bangsa Israel yang sudah menyembuhkan Naaman itu, ya. Jadi Naaman harus berterima kasih bukan kepada Elisa, tapi kepada siapa? Kepada Allahnya bangsa Israel. Siapa Allah bangsa Israel? Siapa? Betul, yaitu Tuhan Yesus yang sekarang anak-anak sekarang sedang memuji, menyembah Dia. Anak-anak suka baca Alkitab, itu Tuhannya bangsa Israel. Ya, nah kita lihat mujizat terjadi pada saat itu juga. Ya, waktu dia, mujizat terjadi dari apa? Dari seorang gadis kecil, ya, yang apa? Yang tidak pernah sedih. Selalu bersuka cita walaupun di negeri orang, ya. Dia mau berbagi kasih, ya. Tetap bersuka cita, mau berbagi, mau menolong orang lain. Tuh, hebat gak tuh gadis kecil itu? Dia mau menolong siapa? Naaman. Sehingga apa akhirnya? Naaman percaya kepada Tuhan bangsa Israel. Bukan Naaman saja, tapi seluruh keluarga Naaman semua percaya kepada Tuhan. Bukan itu saja. Siapa lagi? Pengawal-pengawal yang ikut sama Naaman tadi tuh, ya. Pengawal itu semua percaya karena dia melihat mujizat Allah terjadi. Naaman cuma mandi dan Tuhan sudah sembuhkan. Karena apa? Karena Naaman taat. Tuhan bisa sembuhkan tanpa Naaman harus mandi 7 kali, bisa, ya. Enggak. Tapi Tuhan minta ketaatan Naaman. Naaman taat, Naaman sembuh. Begitu juga, ya. Pada saat ini Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan segala macam penyakit, termasuk penyakit yang saat ini apa? Corona, ya kan? Ya, Tuhan bisa sanggup menyembuhkan semuanya itu, ya. Jadi anak-anak tidak perlu takut karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan perlindungan yang teguh, ya, sehingga kita bisa apa? Bisa kuat, bisa menjadi berkat, yaitu dengan apa? Kita selalu bersuka cita dimanapun kita berada, ya. Mau anak-anak bersuka cita? Yuk, sekarang kita akan masuk di dalam doa. Cerita Cici sampai sini, kita akan masuk ke dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak saya mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Tuhan, penyakit virus corona itu ada dalam kekuasaan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan, mengusir penyakit virus-virus ini keluar Tuhan dari negeri kami Tuhan Yesus. Tuhan sanggup melakukan itu karena itu semua ada di dalam kekuasaan Tuhan. Tuhan, ajarlah kami Tuhan Yesus, kami juga boleh
taat. Kami seperti Naaman, boleh taat kepada orang tua, taat kepada guru, Tuhan, taat kepada pemerintah, yaitu untuk tinggal diam di dalam rumah Tuhan. Kami untuk selalu menjaga kesehatan kami Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan yang menjaga kami. Berkati bangsa Indonesia Tuhan Yesus dengan berkat yang luar biasa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, baik Tuhan. Terima kasih, saya mencintai Tuhan Yesus karena Tuhan mencintai saya terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami peralaskan doa kami ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Hai teman-teman, sekarang waktunya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah bisa transfer sendiri? Kalau belum bisa, minta tolong papa dan mama ya untuk transfer persembahannya. Jangan ditunda ya transfer persembahannya, sebab biasanya kalau kelamaan ditunda bisa lupa loh. Yuk, ajak papa dan mama untuk transfer persembahannya sekarang juga. Shalom, kita ketemu lagi. Kita akan membuat keterampilan ya. Hari ini kita akan membuat ucapan terima kasihnya berupa bunga. Ya, seperti ini bunga mawar. Ya, gampang sekali buatnya. Kita memerlukan apa? Kertas warna. Ya, lalu pensil, lem, spidol atau pensil, mana tadi pensil? Nah, ya, uang logam, 1 tusuk gigi dan gunting. Ya, pertama-tama kita akan membuat pakai kertas yang warna hijau dulu. Ya, nah kita lihat ya, kertas hijau ini Cici akan gulung. Lihat, gulung kecil. Nah, pakai tusukan gigi kita gulung. Udah habis, lalu kita kasih lem. Nah, ini lemnya. Kita kasih lem. Kita gulung. Kita taruh di sini dulu ya. Nah, kita taruh di sini dulu. Lalu kita ambil sekarang kertas ini. Boleh anak-anak lebih bagus ya, pakai kertas yang sama warnanya depan belakang. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Nah, kita gunting, kita lipat jadi 2 seperti buku. Lalu kita lipat sapu tangan lagi seperti ini. Nah, lalu kita gunting. Kita gunting ya. Jadi 4 ya. Kita gunting lagi, ini 2 lagi. Jadi seperti ini nantinya nih. Ada 4. 1 nih, 2 ya. Ini kita gunting nih. 3, 4 nih ya. Nah, setelah kita gunting menjadi 4 ya. Lalu kita sekarang guntingan ini kita lipat seperti ini. 1, kita lipat buku lagi ya, kita lipat sapu tangan lagi ya, lalu kita bikin gunung kecil. Nah, semuanya guna seperti ini nih ya. 1, 2, 3, 4 kita lipat buku, sapu tangan, gunung kecil. Jadi seperti ini ada 4 ya. Setelah itu kita ambil uang logam. Tapi ingat ya anak-anak, ini yang ada pojoknya nih yang tertutup kita gambar. Nih, kita pakai setengah lingkaran, kita buat lingkaran. 1. Lalu kita buat lagi yang satunya lagi ya. 2 sampai 4-4-nya. Lalu kita gunting. Kita gunting. Nah, 4-4-nya kita gunting akan berbentuk seperti ini tuh. Ya. Nah,
Ya, lalu kita lihat, kita udah berbentuk sepertinya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita akan, tadi yang sudah dibentuk ini kita buka satu. Kita ada satu ruas, satu kelopak ini nih, kita gunting satu. Satu, nah, tuh, satu, tuh. Copotin. Ya, nih seperti ini nih, sudah kegunting satu. Ya, ini satu Cici taruh di sini. Lalu yang kedua kita buka lagi, ya, kita gunting 2, ya. Tapi sebelum digunting kita ujungnya kita ini dulu, putusin dulu sedikit ujungnya. 1, nah 2, ujungnya aja sedikit. 3, satu lagi, 4, ya. Nah, setelah itu kita buka. Nah, jadi dia berbentuk bolong. Tuh, ya. Sekarang tadi itu udah yang ke 1, sekarang yang kedua ada 2. 1, nih. 2. Nih, ada 2 sekarang, ya. Nah, lalu sekarang yang satunya lagi 3. Kita ambil kelopaknya 3. Ini tadi yang 1 udah dipotong, ya. 2. Sekarang kita ambil 3 ruas. Nah, nih 1, 2, 3 kita potong. 1, 2, 3. Nah, ada 3. Lalu kita satunya lagi, kita buka lagi. Nah, ini kita potong 1, 2, 3, 4 setengahnya, jadi ada 4. 1, 2, 3, 4 kita gunting habis. Nah, jadi ada 8 potong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama, nah Cici ambil pensil, kita gini, nah sampai dia melengkung. Lalu yang kedua juga, nah supaya ini bagus kita gunting sedikit. Nah, ya sedikit. Nah, 1, 2 kita bikin melengkung. Yang ini juga kita gunting sedikit, ujungnya saja. Nah, lalu kita seperti ini lagi. Yang keempat juga kita gunting lagi sedikit. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Nah, selalu Cici akan ambil lagi tadi mana ya tusuk giginya. Nah, ini dia tusuk giginya. Nah, kita lem sedikit. Lem sedikit. Lalu kita gulung. Kita gulung pakai tusuk gigi supaya bisa rapi. Nah, gulung. Ya. Nah, lalu kita cabut lidinya. Jadi satu yang kecil, ya. Lalu yang kedua sama juga, kita kasih lem. Ujungnya aja sedikit, ya. Kita gulung lagi. Nah, seperti ini, anak. Bisa kelihatan nggak? Kita gulung, terus kita gulung. Nah, ini jadi yang kedua. Nah, kita tempel. Kita cabut lagi lidinya. Lidinya jangan masuk. Nah, sudah jadi 2. Sekarang yang ketiga. Kalau yang ketiga, kita yang satu ini kita lem, ya. Nah, kita tutup. Nah, seperti ini tuh, ya, seperti ini. Tuh, ini tuh lemnya belum. Lalu yang keempat juga sama, kita lem satu. Nah, ini juga kita tutup. Tuh, jadi bentuknya seperti ini.
Yang ini juga. Kita gunting dulu ya. Satu, sedikit saja. Nah, bentuknya seperti ini, kita gini. Lalu yang ini juga sama. Kita gunting sedikit. Ini kita lekuk lagi ke belakang. Mau pakai gunting juga bisa seperti itu gitu. Pakai gunting boleh, pakai pensil boleh ya. Lalu ini 1, 2, 3, 4, 5. Nih, pakai gunting bisa tuh ya, seperti ini gini. Mau pakai pensil boleh, pakai gunting juga boleh tuh. Satu lagi. 1, 2, 3, 4. Pas di garisnya ya, di guntingnya ya. Kita balikin lagi kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah itu kita tempel lagi seperti tadi. Kita ini 1. Ya, kita lem. Jadi 1 lagi. Ini kita lem lagi 1 lagi. Kita lem lagi seperti ini tuh. Jadi berbentuk bunga dia tuh. Lalu yang satunya lagi. Lem lagi. Ya. Terus nah, seperti ini. Tuh. Lalu satu lagi kita lem lagi. Nah, satu lagi kita lem lagi, kita ikat. Nah, seperti ini begini. Tuh. Lalu setelah itu kita ambil. Nah, ini yang besar, ini yang ada nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, kita pegang ini begini. Kita kasih lem di tengah-tengahnya. Tuh. Kita kasih lem di tengah-tengahnya. Kita masukkan yang ini. Nah. Ya. Lalu kita masuk lem lagi di tengah-tengah. Ya. Kita masukkan lagi yang kedua ini. Nah. Tuh. Lalu yang ketiga, kita lem lagi di tengah-tengah. Ya. Lalu kita masukkan yang ini. Berurut, ya. Nah, lalu lem lagi di tengah-tengah. Kita masukkan yang ini. Tuh. Kita lem lagi di tengah-tengahnya lagi, kasih lem. Ya. Lalu kita masukkan lagi yang ini, yang kecil. Belum yang kecil ini. Nah, kita masukkan lagi di sini. Nah, lalu kita masukkan lagi yang ini. Ya, kita biasa susah katanya. Jadi kita lem dari sini aja. Tuh. Kita masukkan nanti di tengah-tengah sini. Nah, lalu terakhir yang kecil kita lem di sini aja. Ya. Lalu kita masukkan ini di tengah-tengahnya lagi, yang paling kecil. Kita masukkan ke dalam. Nah, dia akan berbentuk seperti bunga mawar. Tuh. Jadi ya, kalau sudah, jadi kita ambil yang tadi yang kita sudah buat batangnya, kita gunting menjadi 4 bagian. Ambil 1, tuh, 2, 3, satu lagi, 4. Nah, setelah itu kita buka deh. Nah, kita buka seperti ini begini. Ada 4. Lalu ininya kita lem. Kita lem. Nah. Lalu kita tempel ininya di sini. Nah, kita tutup ininya.
Jadi seperti ini. Sekarang tinggal kita buat daunnya. Nah, daunnya kita ambil daun ini, kita lipat buku. Kita lipat buku dulu ya. Bentar ya. Kita lipat buku, kita tutup dulu lemnya. Kita tutup lemnya. Lipat. Nah, lalu kita lipat jadi 2 seperti ini. Nah, 1. Kalau anak-anak mau lemnya bulak-balik ya, ini bisa kamu lem. Nih, supaya karena ini kan terbuka begini. Ini bisa dilem. Bisa kita lem semuanya dulu ya. Supaya warnanya tetap hijau semuanya. Nah, kita tutup. Karena Cici nggak punya warna yang bolak-balik warna hijau, adanya hijau muda ya. Setelah itu kita buat begini ya. Kita buat gambar daun. Gambar daun gampang ya. Kita bagi 2 ya. Kita bikin dua tangkai. Nah, lihat ya. Ini yang terbuka ini di tengah-tengah ya, yang ininya, supaya ini kita buat daunnya. Kita berbentuk daun. Kalau anak-anak belum bisa, anak-anak boleh gambar dulu, nggak apa-apa. Nah, tuh, jadi deh daunnya. 1. Tuh, kita buat sekarang dari sebelah sini, ya. Dari sebelah sini kita buat daunnya lagi. Nah, jadi deh 2. Mana ya? Wah, ini kena lem nih tadi nih. Lah, tuh terbuka. Nah, lalu sama seperti tadi, kita pakai pensil atau kita pakai gunting. Gini kan lagi. Mau pakai pensil juga boleh. Tuh, ya pakai gunting. Lalu kita lem di sini. Kita lem. Tempel di sini. Nah, tuh 1. Kita 1 lagi. Dua. Tuh, ya jadi seperti ini nih. Nah, bisa anak-anak buat warna-warni. Tuh seperti ini. Ada ini dari amplop ya, kamu potong kecil-kecil seperti ini ya. Nah, ini ya dari amplop, dari kertas putih juga bisa bikin bunga mawar putih. Tuh, ini dari guntingan-guntingan kertas tuh, lihat jadi ada ini tuh. Ya, bisa anak-anak buat. Nah, jadi banyak bunganya. Nah, anak-anak bisa persembahkan bunga ini buat mama, buat papa, ya, buat teman-teman, buat mbak, ya, di rumah. Kasih, nih, saya ucapan terima kasih berupa bunga. Nah, bisa buat, ya, boleh warnanya. Mau pakai kertas koran juga bisa, mau pakai kertas coklat juga bisa. Bikin kotak-kotak dulu seperti ini, ya, bisa, boleh, bebas, pakai apa aja. Berbentuk bunga mawar. Bisa anak-anak semuanya? Sudah ya? Ya. Keterampilan Cici sampai di sini. Sampai kita berjumpa lagi di minggu depan. Dah.